berjuang. Kalau dia nggak bisa pakai bantu, pakai uang, pakai apa, setidaknya di panggung-panggung ceramah bela Palestina. Kalau ada yang diam saja atau merasa biasa-biasa saja, itu orang nggak pantas disebut umat Nabi Muhammad. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Tapi itu orang. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa aslahallahu bala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sairil alam khosatan fi Palestin wa ghairiha, amin Allahumma amin. Ini narasinya Habib Bahar ini kalau difahami secara harfiah, kalau ada orang yang tidak pernah menyuarakan pembelaan, bukan tidak membela tapi menyuarakan pembelaan di panggung-panggung ceramah atau di mana, itu tidak layak dianggap umat Nabi. Layaknya dianggap anjing atau babi. Saya ingat bahwasanya memang untuk bisa amar ma'ruf nahi mungkar itu butuh modal ilmu. Karena terkadang itu yanha anil mungkari bil mungkari. Ada orang-orang yang karena tidak memiliki ilmu, dia mencegah kemungkaran justru dengan kemungkaran. Begitu juga dia menyerukan kemakrufan justru dengan kemungkaran. Yang pertama, kalau secara teori umat Nabi Muhammad itu jangankan hanya tidak membela Palestina, orang-orang Yahudi di Palestina itu ya umat Nabi Muhammad. Mereka itu umat Nabi Muhammad. Semua manusia itu setelah Nabi Muhammad itu namanya umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu nabinya seluruh manusia. Jadi tidak ada cerita tidak pantas menjadi umat Nabi Muhammad. Orang paling kafir pun, orang paling jahat pun, jangankan hanya yang tidak menyuarakan teriak-teriak di panggung, Yahudinya sendiri yang bunuh-bunuh sendiri itu, mau yang dari tentara mereka yang paling kejam itu ya umat Nabi Muhammad. Jadi tidak relevan bicara tentang umat Nabi Muhammad di sini. Kenapa? Karena semuanya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu ada dua macam. Secara garis besar ada namanya ummatud dakwah, yaitu yang masih harus diajak untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Berarti yang belum memeluk agama Islam, itu namanya ummatud dakwah. Yang kedua ummatul ijabah, yaitu umat yang sudah menerima dakwah itu. Seperti orang-orang yang Islam. Itu pun orang Islam bermacam-macam. Ada yang murtad lalu keluar. Ada yang pelaku dosa besar tapi tidak sampai murtad. Ada yang bukan pelaku dosa besar tapi pelaku dosa yang biasa-biasa saja, tetapi dia tidak terkenal sebagai orang baik. Ada yang adalah orang baik, yang sudah punya nama baik, yang memang tidak dikenal sebagai pelaku dosa, tapi tidak mungkin tidak pernah punya dosa. Ada kalangan orang ahli ilmu, ada kalangan para sahabat, ada kalangan para tabi'in, ada kalangan para aulia, ada kalangan para ulama. Semuanya itu ahli atau umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama ya, biar kita paham. Jadi jangan merasa umat Nabi Muhammad itu hanya orang-orang baik. Enggak. Semua orang itu umat Nabi Muhammad. Jadi tidak pernah ada orang tidak layak disebut umat Nabi Muhammad. Kalau tidak layak disebut pengikut Nabi Muhammad, semua orang yang pendosa atau melakukan dosa-dosa itu disebutnya itu laisa minna. Jadi bahasa Rasul itu mesti kalau mau mengecam sesuatu itu laisa minna, bukan dari kelompok kami. Bukan berarti bukan umat Nabi, apalagi dianggap kafir kalau itu orang Islam. Kenapa? Karena ada perintah-perintah yang sifatnya bukan sesuatu yang dosa besar kalau dikerjakan, tapi Rasul menggunakan laisa minna, laisa minna itu untuk mempertegas saja. Tidak itu artinya mengeluarkan dia dari Islam, apalagi mengeluarkan dia dari umat Nabi. Gimana bisa keluar sebagai umat Nabi? Itu sudah status yang otomatis. Jadi nggak ada orang itu tidak menjadi umat Nabi. Mau bagaimanapun kalau sudah orang, bahkan jin juga ya, itu sudah umat namanya. Jadi jangan kita menarasikan hal-hal yang tidak masuk akal. Yang kedua, kalau misalnya orang tidak meneriak-neriakkan di mimbar, tidak meneriak-neriakkan, bahkan diam sama sekali tidak pernah bicara pembelaan Palestina,
itu jangan dianggap kemungkaran, jangan dianggap kesalahan, jangan dilawan, apalagi dengan narasi tajam begitu. Kenapa? Karena sesuatu yang boleh atau bahkan diingkari dengan ingkar yang jelas itu kalau hal ini sudah menjadi sesuatu yang mujma sebagai dosa. Artinya ini kan berbeda persepsi saja. Ada orang yang berpikir tidak perlu saya teriak-teriakkan, cukup saya sumbang pakai uang, atau kalaupun tidak pakai uang saya doakan. Tidak mesti semuanya sama dengan Bapak. Siapa tahu berpikirnya bermacam-macam, menelisiknya dari sisi yang berbeda. Makanya penting untuk memahami bahwa di dunia ini tidak bisa kita gas sebagai kemungkaran lalu kita lawan, kecuali kalau kemungkaran itu sudah mujma. Apa sih bahasa mungkar? Jadi kalau dalam syariat disebut mungkar itu yungkaru syar'an, diingkari oleh syariat. Dan wajib ini kita lawan bila statusnya itu sudah mujma alaihi. Seperti orang mau menghalalkan pencurian, menghalalkan pembunuhan. Itu kan kemungkaran. Itu baru wajib ditentang. Kalau ada polemik-polemik yang mana berbeda-beda pendapat dari sudut pandang yang berbeda-beda, tidak bisa kita hantam orang yang berbeda dengan kita, dicap sebagai kemungkaran, lalu kita kutuk-kutuk, babi lah, anjing lah. Dari mana cara berpikir begitu ya? Tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh. Ciptakanlah suasana dakwah itu yang tidak terlalu begitulah. Berbeda dengan masalah apapun, berbeda. Tetapi ketika berbeda tidak perlu nyikut orang yang tidak sama. Kenapa sih kok kalau tidak nyikut itu kok nggak penting, nggak gawat gitu? Cukup semangatkan lawan penindasan Israel, semangatkan sesuai yang Anda bisa. Tidak perlu nyikut orang. Kenapa? Karena kalau sudah nyikut orang seolah-olah paling benar itu loh. Seolah-olah hanya ini yang benar, dan kalau diam tidak pernah bicara itu anjing, itu babi. Apa sih? Ya, nggak masuk akal itu loh. Ada orang-orang yang memandang ini ya itu menjadi urusan yang kita bersikapnya. Kalau saya misalnya ada di satu daerah di mana kita berbicara hal-hal yang fokus kepada urusan kita. Mengajak menyumbang, silahkan, namanya nyumbang atas sesama manusia. Ya kalau berani sih langsung saja ke sana, sebetulnya lebih bagus lagi itu ya. Jadi jangan merasa paling memperjuangkan. Sebetulnya boleh-boleh saja kita yakin dengan apa yang kita perjuangkan, itu yakin. Tapi tolong suarakan itu satu jalur saja. Tidak perlu nyerempet orang. Kayaknya kalau nggak nyerempet orang itu kurang puas gitu ya. Jadi mengangkat satu tema, mempertegas, lalu yang lain dihantam. Ini adalah perjuangan umat. Ini adalah perjuangan kemanusiaan. Palestina adalah negara kita. Siapa yang diam? Anjing atau babi. Jangan begitu ya. Jangan begitu. Ini bukan sesuatu yang ijma secara fikih atau secara apa. Orang berhak punya analisa, orang berhak punya pandangan, orang berhak punya langkah. Tidak bisa kita hukumi orang lain. Apalagi dinarasikan seolah-olah sebuah kemungkaran sehingga menjadi umat Nabi saja tidak pantasnya disebut babi. Malah nambah masalah. Lagi pula kan sering juga anak kecil mendengar ya. Jangan sampai ya ada narasi-narasi dari dakwah yang niatnya bagus tapi ada bahasa-bahasa yang malah ditiru orang. Ya Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.